Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Korsleting listrik pabrik kimia terbakar. Korsleting listrik pondok pesantren terbakar. Melanggar aturan, ribuan APK dicopot Bawaslu. Dalam rekaman video CCTV, 2 pencuri menggunakan senjata tajam golok melakukan aksinya di sebuah rumah warga di lingkungan Cantilan, Kelurahan Kagungan, Kota Serang. Dalam aksi itu, mereka berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor, meski lari terbirit-birit usai alarm motor berbunyi. Teror kawanan maling motor bersenjata golok akhir-akhir ini membuat resah. Diduga kawanan maling bergolok ini tidak segan melukai korbannya. Kawanan maling ini membawa motor trail. Mereka masuk ke garasi setelah menjebol gembok pintu gerbang. Maling juga mengunci pintu rumah dari luar menggunakan sapu. Beruntung pemilik rumah saat itu tidak berada di dalam rumah sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Video rekaman CCTV maling bergolok ini sudah tersebar di media sosial sehingga meresahkan warga. Menurut Ketua RT setempat, sudah 6 sepeda motor milik warga di lingkungan Cantilan, Kota Serang telah hilang di kasa kawanan maling bergolok. Ngebongkar gembok, masuk, bawa golok, masukin golok. Terus motornya ada motor trail nih sama Scoopy. Nah, diambil motor trail 1. Mau ngambil motor Scoopy, kan ada alarmnya bunyi, jadi nggak jadi. Keburu ngambilnya cuma motor trail. Warga berharap polisi secepatnya meringkus kawanan maling bergolok ini untuk mencegah terjadinya korban kawanan maling bersenjata tajam. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Meski seringkali ditindak dan diberikan peringatan, namun pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye masih saja dilakukan oleh peserta pemilu. Di Kota Tangerang, petugas Badan Pengawas Pemilu dan Satpol PP Kecamatan Karawaci menertibkan sejumlah alat peraga kampanye di sepanjang ruas jalan protokol. Spanduk yang dicopot tersebut oleh Bawaslu dan Satpol PP ini bergambar calon anggota legislatif mulai dari DPRD Kota, Provinsi, DPR RI hingga baliho Capres. Tak hanya APK yang menyalahi aturan dipasang di sejumlah jalan protokol, anggota Bawaslu juga masih menemukan banyak APK yang dipasang di pohon dengan menggunakan paku, termasuk memasang APK di tiang listrik. Bawaslu menertibkan sebanyak 6.124 beragam alat kampanye yang melanggar aturan pemasangan. Yang pertama, kami di Bawaslu Kota Tangerang dari mulai kampanye 28 kemarin sampai sekarang kita sudah menurunkan 6.124 APK yang bersebaran di Kota Tangerang. Sudah menurunkan itu. Dari mulai tanggal 15 sampai nanti kemarin kita sudah menurunkan APK. Tetapi ada beberapa APK yang berupa billboard seperti yang prabayar itu belum kita turunkan karena kita harus berkoordinasi ke dinas yang terkait paling itu. Rencananya Bawaslu Kota Tangerang akan memanggil sejumlah partai politik yang melanggar aturan pemasangan APK. Pihak Bawaslu sebelumnya juga telah memberi peringatan kepada para peserta pemilu agar tidak melanggar aturan pemasangan APK. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ratusan perangkat desa perwakilan dari sejumlah desa yang tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Serang beramai-ramai mendatangi kantor Bupati Serang. Kedatangan ratusan perangkat desa ini untuk menuntut hak upah mereka yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Serang selama 3 bulan, yakni sejak bulan Oktober hingga Desember tahun ini. Ditundanya pembayaran upah perangkat desa di Kabupaten Serang bukan kali ini saja terjadi, namun sudah sering kali terjadi sejak 3 tahun terakhir. Padahal besaran upah yang diterima oleh mereka tergolong cukup kecil jika dibandingkan dengan upah pegawai pemerintah lainnya, yakni sekitar Rp2.300.000 per bulan.
Akibat kondisi ini, tidak sedikit perangkat desa yang terlilit hutang, termasuk pinjaman daring untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi keuangan ya untuk yang ini insya Allah yang bulan November akan kami bayarkan. Untuk yang Desember kami masih melihat kondisi dana transfer dari pusat. Persoalannya apa sih Pak? Kendalanya Kendalanya ya karena dana dari transfernya belum turun. Tertundanya pembayaran upah perangkat desa ini disebabkan oleh masalah defisit anggaran. Untuk memenuhi tuntutan para perangkat desa, pemerintah Kabupaten Serang hanya mampu merealisasikan 1 bulan upah, sementara sisanya akan dibayar menunggu dari pemerintah pusat. Ini persoalannya adalah persoalan penghasilan kita, nafkah rumah tangga kita, penghasilan persoalan untuk kebutuhan kita. Bukan hal-hal lain, kita hanya meminta gaji kita, siltap kita diturunkan tiap bulan. Total anggaran untuk kebutuhan upah perangkat desa di Kabupaten Serang mencapai sekitar 10 miliar rupiah per bulan. Sementara untuk kebutuhan upah pegawai negeri sipil mencapai 47 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.